Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di sini yang kami hormati dosen pembimbing kita Bapak Fikri Farihin MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman semester 6 PAI reguler yang sangat kami cinta dan sayangi. Baiklah, di sini saya Siti Maimunatus Sofia, mahasiswi semester 6 PAI reguler, akan meresum dan menyimpulkan materi. Ada 8 materi yang akan kami simpulkan di sini mengenai mata kuliah perbandingan pendidikan. Baik, langsung kepada materi yang pertama. Di situ dijelaskan bahwa di dalam suatu negara itu pasti ada yang namanya budaya dan pendidikan. Jadi ada hubungan yang erat antara budaya dan pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka budaya ini akan tertata. Jadi budaya yang baik ini akan ada ketika adanya pendidikan. Begitupun dengan adanya budaya. Ini pendidikan ini merupakan satu budaya ya. Ini kan biasa sudah ada di masyarakat kita. Kemudian materi yang kedua mengenai perspektif metodologi pendidikan. Ya, di situ dijelaskan bahwa di dalam metode pendidikan ini ada langkah-langkah yang mana yang paling penting itu harus ada yang namanya hipotesis ketika kita melakukan suatu penelitian seperti itu ya. Hipotesis itu apa? Itu merupakan dugaan sementara, jawaban sementara dari hal yang akan kita teliti. Kemudian kita melakukan penelitian, kemudian kita memberikan kesimpulan apakah hipotesis kita dengan hasil penelitian itu sama atau tidak. Kemudian kita memberikan kesimpulan dari penelitian tersebut agar penelitian kita itu bermanfaat. Kita menemukan hasil yang kita teliti. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai pendidikan metode komparasi, yang mana di situ dalam metode tersebut memiliki tahapan-tahapan ya. Tentunya memiliki tahapan-tahapan yang kita harus lalui seperti itu. Kemudian di situ dijelaskan juga bahwa negara dan pendidikan ini harus sama-sama maju. Itu di dalam negara kan meliputi sektor ekonomi dan lain sebagainya, itu juga harus maju. Sama halnya dengan sistem pendidikannya. Kemudian di sini ada 3 hal yang berkenaan dengan pendidikan metode komparasi, yang mana yang pertama itu mengenai historial, kemudian tertulis dan tidak tertulis seperti itu ya. Ada 3 hal itu pasti berhubungan dengan pendidikan metode komparasi tersebut. Kemudian materi yang keempat mengenai dimensi masyarakat dan penyelenggaraan sistem pendidikan. Di sini jadi adanya masyarakat ini juga sangat membantu dengan sistem pendidikan ya. Karena pendidikan yang berlaku, yang berjalan itu bukan hanya terjadi di dalam kelas. Jadi ketika seorang guru memberikan materi, bagaimana dilanjutkan dengan praktek yang harus dilakukan peserta didik di lingkungannya. Jadi masyarakat juga berperan penting di dalam maju atau tidaknya pendidikan. Ketika masyarakat memberikan respon yang positif, maka pendidikan yang terjadi pada seorang anak itu bisa berkembang atau tidak. Jadi apa dia hanya paham materi tidak bisa praktek, atau dia bisa dua-duanya seperti itu. Kemudian di sini ada 3 aspek di dalam pendidikan di masyarakat ya. Yang pertama yaitu sosial, ekonomi, dan politik seperti itu. Jadi adanya lingkungan sosial ini berpengaruh, kemudian ekonomi juga ya, bisa belajar tentang ekonomi, juga paham tentang ekonomi, kemudian politik. Kemudian materi yang ke-5 di sini mengenai kebijakan pendidikan di Amerika. Jadi di situ karena Amerika ini memiliki usia ratusan tahun dimulai dari sejak adanya Amerika ini. Jadi tentu ada beberapa kebijakan di Amerika yang bisa kita terapkan di negara kita. Kemudian yang ke-6 yaitu mengenai pendidikan yang ada di Malaysia.
Ya, di situ kalau yang ada di Malaysia itu sama halnya dengan yang ada di pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu memakai kurikulum, kemudian menggunakan metode pengajaran. Kemudian yang ketujuh itu yaitu pendidikan yang ada di Brunei Darussalam. Di situ bisa kita terapkan ya, karena di sana juga sudah memiliki pendidikan yang maju, karena di sana alasannya kenapa? Karena mereka lebih menekankan kepada pendidikan agama. Kemudian yang terakhir yaitu perbandingan pendidikan dari ketujuh negara. Jadi ketika kita sudah tahu adanya perbandingan di dalam pendidikan kemudian kesamaannya, jadi kita menarik kesimpulan hal apa yang cocok untuk kita terapkan di negara kita, seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.